Shalom, selamat datang kembali para pendengar dan pemirsa podcast Kabar Agustinus, KTKC bareng di Paroki Agustinus. Nah, hari ini saya Ferdinand dan rekan saya Agustina. Kami berdua akan memandu untuk podcast kali ini. Miss Agustina, hari ini kita podcast tentang apa sih? Tentang Minggu Advent keempat. Ya, Minggu Advent keempat. Karena kita sudah, ini adalah Advent yang keempat. Kita sudah Advent yang pertama, kedua, ketiga, dan sekarang adalah seri podcast yang keempat. Nah, tentang apa nih? Nah, tidak tahu. Tidak apa-apa, tidak tahu. Karena ini karena kita tidak tahu, makanya kita panggil narasumber yang tahu. Karena ada banyak pertanyaan netizen yang masuk ya. Jadi dari podcast sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang cukup menarik. Dan bagi kami ini adalah kesempatan kita untuk eksplorasi lebih banyak lagi dengan para narasumber terpercaya. Oke, tanpa membuang-buang waktu lagi, kalau misalnya ada suara-suara yang jelek, ya berarti karena kita lagi outdoor. Oke? Selain karena outdoor, ya kita sedang berada di salah satu lokasi ikonik di Paroki Santo Agustinus. Di sini adalah Gua Maria Paroki Santo Agustinus ya. Jadi para pendengar pemirsa boleh hadir, boleh lihat. Ini kalau malam bagus. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita panggilkan narasumber kita untuk Advent keempat nih, Pastor Clementius Ruslin CDD. Pastor, silakan Pastor. Ini nggak ada celang-celing yang untuk episode ini, Pastor. Selamat datang, Pastor. Selamat datang, selamat berjumpa lagi. Oke, gimana kabarnya? Oke, kabarku baik. Baik ya, sehat Pastor ya? Baik, sehat iya. selalu. Puji Tuhan ya. Oke, Pastor. Jadi ini seperti yang Pastor tahu sebelumnya, ini adalah podcast seri keempat. Jadi ini adalah kita masuk Advent keempat, Pastor. Kita mau mempersiapkan diri kita untuk Advent keempat. Dan kami pun akan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk Pastor. Siap? Siap. Oke, jadi ada beberapa pertanyaan yang udah masuk. Kita mau coba explore lebih dalam, Pastor. Boleh, Pastor ya? Boleh. Oke, Miss Agus, ada pertanyaan apa, Miss? Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Apakah perayaan Advent hanya dilakukan oleh umat Katolik Roma atau keseluruhan umat Kristiani, Pastor? Menarik, Pastor. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, pertama-tama kita harus tahu akar sejarah tentang Advent itu sendiri. Oke. Nah, perayaan Advent ini secara khusus dan menjadi khas milik gereja-gereja apostolik. Apa itu gereja-gereja apostolik? Gereja-gereja apostolik adalah gereja yang berdiri atas dasar ajaran para rasul. Oke. Salah satunya contoh ialah gereja Roma Katolik. Oh. Itu Roma Katolik, gereja yang berdiri atas dasar ajaran para rasul. Gereja Ortodoks, itu baik patriarkat di Yerusalem, patriarkat di Mesir, patriarkat di Syria, patriarkat di Istanbul yang sekarang pindah di Yunani, dan patriarkat yang lain. Itu adalah gereja-gereja apostolik. Okay. Artinya apa? Gereja-gereja yang berdiri atas ajaran para rasul. Oke. Nah, tradisi Advent ini mulai dirayakan dalam lingkungan gereja Katolik sendiri, yaitu dimulai di Spanyol dan Prancis sekitar abad ke-4. Kemudian di Roma sekitar abad ke-5, kira-kira tahun 550. Nah, kenapa 550 ini pasti akan dikaitkan dengan Kaisar Konstantin yang melegalkan agama Katolik menjadi agama negara. Sementara di gereja-gereja Ortodoks Timur masih merayakan Advent sama seperti masa Prapaskah, yaitu 40 hari yang dimulai dari 15 November dengan semangat tobat. Untuk tidak semangat tobat yang tidak sekeras seperti masa Prapaskah. Jadi kita punya itu ada, nanti sebentar kita akan bahas mengapa hanya tinggal 4 minggu saja. Tetapi dalam gereja Ortodoks yang ajarannya masih sangat kuat dan konservatif, masih tetap memegang bahwa itu harus 40 hari mulai dari tanggal 15 November. Jadi singkatnya saja bahwa perayaan Advent ini adalah perayaan khas milik gereja-gereja Katolik yang berdasarkan atas ajaran tradisi para rasul. Singkatnya gereja-gereja apostolik itu sendiri. Oke, berarti bukan cuma gereja Katolik Roma ya, Pastor ya, yang merayakan ya, Pastor ya? Ya, bukan. Itu harus dilihat ke gereja-gereja
Katolik, itu gereja-gereja Ortodoks Timur Hmm. itu kita punya untuk tradisi Advent ini. Oke. Berkaitan dengan itu tadi Pastor ya, mungkin satu pertanyaan yang sama Pastor. Kenapa sih kita 4 minggu tadi ya? Dan kenapa mereka ada 40 hari tadi? Mungkin Pastor bisa jelaskan sedikit sama Pastor. Saya juga dengar bahwa kan Advent ada 4 lilin Pastor ya. Ya. Dan maknanya berbeda, tapi saya punya sumber bacaan yang sedikit berbeda Pastor. Di Advent keempat nih ada yang bilang ini lilin malaikat, lilin Bunda Maria, Nah. ada juga minggunya Santo Yosef. Jadi ada banyak sekali pemahaman-pemahaman Pastor. Saya nggak tahu ini benar salah atau karena banyak jenis tadi banyak Katolik Roma, Katolik Syria dan sebagainya. Mungkin Pastor bisa ngasih pencerahan lagi Pastor. Nah, apa makna lilin pada Advent keempat? Pertama, yang harus kita ketahui bahwa Minggu Advent keempat ini dikaitkan dengan Minggu Perdamaian. Di mana dalam Minggu Perdamaian ini, pekan terakhir dari masa Advent, yaitu Minggu keempat, memiliki arti yang sangat khusus, yaitu perdamaian yang ditandai dengan 3 batang lilin ungu dan 1 batang lilin merah. Nah, Minggu Advent keempat ini mengingatkan kita bahwa kemuliaan Tuhan itu menjadi miliknya. Allah semesta alam menjadi miliknya, lalu Tuhan datang hadir bersama kita. Maka kita pun dalam perdamaian itu ikut bersukacita. Jadi singkatnya bahwa Tuhan hampir dekat datang membawa perdamaian, maka kita pun dipanggil untuk ikut serta di dalamnya. Oke. Nah, lilin keempat ini aslinya disebut lilin para malaikat. Oke. Malaikat dalam zaman tradisi Israel itu Tuhan yang datang. Kalau Tuhan yang datang itu melambangkan kebahagiaan, melambangkan sukacita. Maka Minggu Advent keempat ini disebut lilin malaikat. Rujukannya dalam Injil Lukas bab 2 ayat 14. Itu kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Maka inilah minggu keempat, minggu perdamaian. Damainya apa? Damai ada dalam sukacita. Maka lingkaran Advent itu dipasang dalam bentuk lingkaran bulat. Lingkaran bulat itu melambangkan apa? Allah yang kekal, Allah yang absolut, Allah yang abadi, tanpa awal dan tanpa akhir. Kenapa? Di hadapan Allah tak ada waktunya. Maka dalam Injil sering dikatakan 1 hari sama dengan 1000 tahun, 1000 tahun sama dengan 1 hari. Betul. Itu berarti di dalam Allah itu Allah kekal, mutlak. Maka lingkaran Advent harus berbentuk bulat itu mengatakan bahwa Allah itu tanpa awal dan tanpa akhir. Sehingga kedatangan Yesus sebagai Alfa dan Omega itu sebagai Raja Perdamaian. Di situ harus ada sukacita. Oke. Berkaitan dengan ini tadi Pastor, yang 40 hari dan 4 minggu Pastor. Nah, berkaitan dengan 40 hari dan 4 minggu, ini ada sedikit pergeseran waktu pemerintahan Paus Gregorius ke-7. Di sana dia melihat dengan alasan tertentu yang memang tidak dicantumkan, tetapi menurut tradisi mengatakan bahwa Paus Gregorius akhirnya memendekkan masa prapaskah masa Advent ini hanya cukup 4 minggu saja, yang dimulai dengan dari tanggal 30 November saat Hari Raya Santo Andreas. Sesudah itulah mulai dengan masa Advent, masa untuk menyambut Yesus Kristus, kelahirannya. Akan tetapi dalam gereja Ortodoks yang konservatif tetap mempertahankan selama 40 hari sesuai dengan masa prapaskah. Memang Yesus datang kita dibutuhkan untuk pertobatan, tetapi karena ada alasan khusus dari Paus Gregorius ini, akhirnya Minggu Advent hanya dimajukan cukup 4 saja. Karena berakar pada kata Adventus itu sendiri yang artinya sebenarnya penantian, pengharapan yang akan datang gitu. Oke. Berarti ada ini ya Pastor ya, ada
apa sih campur tangan gereja terhadap Oh, campur ini, tangan Pastor, ya? gerejanya, benar. Oke. Yang harus diperhatikan bahwa gereja ortodoks tetap mempertahankan tradisi 40 hari. Sementara gereja Katolik Roma akhirnya memendekkan itu menjadi cukup 4 hari. Tapi dengan makna teologis, dengan ajaran tetap sama, tidak ada perubahannya. Oke, Pastor, mungkin kita take break sebentar, Pastor, karena kita memasuki azan maghrib. Kita menghormati juga teman-teman kita, karena kita situasi outdoor, Pastor. Ini adalah situasi yang baru juga buat kita. Kita break sebentar, tetap di Kabar Agustinus. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Oke, kembali lagi di Kabar Agustinus, KTKC bareng di Paroki Agustinus. Oke, setelah azan juga kita sekarang sudah diberkahi dengan lampu yang sudah hidup di sini. Jadi pemandangan di belakang lebih bagus ya, Pastor ya. Ya, Boleh kita lanjutkan, Pastor? boleh. Kita Boleh. lanjutkan Silakan, Miss lagi. Agustina. Oke, Ya. ya Pastor, menyambung tadi pas minggu Advent keempat ini kan kita kan ada banyak nih namanya nih. Ya, ada betul. minggu Maria. ada juga, minggu apa tadi? Yosef ya? Yosef, ada minggu apa? Malaikat tadi Pastor malaikat, jelaskan ya. cukup detail ya tentang malaikat ya, Iya, Pastor ya. dan ternyata memang kan minggu malaikat. Nah, apa korelasinya dengan Bunda Maria, kok kenapa sampai ada menyebutkan minggu Iya, Maria? betul. Begini, satu alasan yang membuat sehingga bisa disebut Minggu para Malaikat, bisa disebut Minggu Maria, dan juga bisa disebut Minggu Santo Yosef ialah peristiwa sabda menjadi daging. Oh, oke. Atau dalam istilah teologinya disebut peristiwa inkarnasi. Nah, dalam peristiwa inkarnasi ini, sabda, kata-kata Allah mengambil rupa dalam kehidupan manusia seperti daging. Nah, daging itulah yang mengambil rupa seperti manusia. Maka korelasi yang tepat adalah peristiwa inkarnasi. Oh, oke. Malaikat datang menyampaikan sabda, dan sabda itu terjadi dalam diri Maria, dan ketika sabda itu hidup dalam rupa seorang manusia dalam kandungan Maria, Yosef pun dipanggil untuk hadir di situ supaya Maria tidak dinilai negatif karena sabda menjadi daging itu di dalam dirinya. Oke. Karena tradisi hukum Israel itu akan berakibat fatal bagi orang yang ketahuan melakukan zina atau hamil, Rajam, istilahnya Pastor ya? iya, Dirajam hamil ya? di luar nikah, pasti hukumnya hukum rajam. Maka inisiatif Allah untuk menyelamatkan ini ya dengan menghadirkan Yosef. Ya, jadi ketiganya tidak bisa dilepaskan, tetapi ada kerjasama yang begitu baik dalam satu peristiwa inkarnasi, sabda menjadi daging. Oh, oke. Berarti nggak bisa kita hanya mendefinisikan sebagai lilin malaikat ini, Pastor ya? Tak bisa itu, tak Oke, bisa, harus memang ada. karya Allah kompleks ya, Pastor. Ya, dari Allah itu kompleks. Ketika Allah Ya. mengatakan, Allah pun harus merencanakan, membuat supaya apa yang disabdakan itu benar-benar tinggal ada hadir bersama manusia. Kerjasama itu penting antara yang ilahi dan yang duniawi. Oke. Allah berkata, Allah juga akan menghadirkan pribadi-pribadi ya untuk menghadirkan sabdanya itu. Maka Maria dan Yosef dipakai oleh Allah untuk ikut terlibat dalam peristiwa Karya sabda, keselamatan ya, karya Pastor ya? keselamatan sabda menjadi daging itu. Oke, berarti memang peran dari Bunda Maria ini kan penting sekali ya, Pastor ya? Oh, amat penting. Sampai-sampai loh, Pastor, kita memperingati perawan Maria tanpa dosa, kemudian Bunda Maria dapat banyak gelar dari gereja Katolik. Berarti ini sepenting gimana sih, Pastor? Mungkin bisa dicerahkan lagi, Pastor ya? Oke.
Maria tanpa memiliki gelar-gelar itu akan menjadi tidak berarti apa-apa jika tidak dikaitkan dengan peristiwa Yesus. Berbicara tentang Maria, kita harus selalu mengkaitkannya dengan Yesus, terutama peristiwa kebangkitannya. Oh, bukan kelahiran justru Pastor ya? Bukan, Oh, oke, bukan menarik, kebangkitan. Ya. Biasanya Karena justru- Yesus bangkit itulah, nanti dari situlah Maria akan mulai muncul. Nanti Oke. karena teologi beranjak dari kebangkitan Yesus. Oh, Maka bukan dari kelahiran maksudnya. bukan, Waduh. bukan. Dari kebangkitan Menarik, Yesus itulah lalu mulai ditarik ke belakang, dilihat, oh Yesus ini lahirnya dari Maria dan lain sebagainya. Oh. Maka Maria akan mendapatkan gelar-gelar di dalam hidupnya itu anugerah dari gereja karena peristiwa hidupnya dikait eratkan dengan peristiwa hidup Yesus, terutama kebangkitan Yesus. Karena kebangkitan Yesus itu menjadi puncak iman kita ya. Oh, oke. Puncak, bukan Natal, bukan. Puncak iman kita itulah kebangkitan Yesus. Oke. Tanpa kebangkitan kita akan sia-sia. Maka berbicara tentang Maria akan selalu dikaitkan dengan Yesus, yaitu kebangkitannya. Oh, oke. Maka dari situlah turunlah Maria dengan gelar-gelarnya. Gelar-gelarnya begitu banyak sampai gereja merumuskannya dalam satu litani kepada Santa Perawan Maria. Dengan gelarannya turunan itu begitu banyak sampai disebut juga dengan Ratu Keluarga. Banyak Oke. loh. Sampai ada litani Bunda Maria ya, Sampai ada litani Bunda Maria. Kemudian juga ada apa namanya? Perayaan-perayaan yang dikhususkan untuk Bunda Maria ya, Pastor ya. Ya, Berarti memang gereja menghormati Bunda Maria setelah karya keselamatan ini ditelusur ke mundur, Pastor ya. hitungnya mundur. Hitung Hitung mundur ya. Ya. Oh, oke oke. Nah, kan tadi kan kita sudah berbicara tentang Maria nih, Pastor. Sekarang kok bisa juga disebut sebagai Minggu Yosef. Nah, apa sih sekarang itu kan perannya Bunda Maria kan udah gede banget ya, diambil dari kebangkitan Yesus. Nah, bagaimana dengan Yosef? Mungkin lebih ke ini ya, apa ya? Kita tahu Bunda Maria ada harinya, ada perayaan ini dan Iya. itu ya. Tapi kan ini apa? Santo Yosef itu nggak ada satu kayak Bunda bulan Santo Yosef ya, yang saya tahu, Ya, Pastor nih. ya. Mungkin ada tapi saya nggak tahu. Atau ada perayaan Yosef dikandung tanpa dosa, kan nggak ada nih. Tapi benar kan? Yang kita lebih dengar Bunda Maria loh itu. Iya. Padahal secara biologis itu bapaknya loh. Bukan bapaknya, secara biologis Bapak. memang bukan orang tuanya, tapi perannya penting, Pastor ya. Benar. Nah, siapakah Yosef ini bukan misteri, tetapi Yosef pun ikut terlibat di dalam kehidupan Yesus. Yosef ini kalau dibaca dari Injil Matius dan Lukas, awal-awal saja perannya. Betul, Pastor. Nanti di pertengahan waktu Yesus di tengah perjalanan pulang dari Yerusalem ke Nazaret, Yesus hilang waktu Ya, di usia umur 12 12 ya. tahun. Ternyata Yesus ada di Bait Allah. Disitulah selesai peran Yosefnya. Hilang juga ya kisah. Hilang juga tentang Yosef ini. Nah, jangan dipikirkan bahwa Yosef dengan Maria tuh Yosef itu usianya muda itu ya. Enggak. Mungkin diperkirakan bahwa ketika Yosef menerima Maria sebagai istrinya, itu usianya sudah lanjut usia. Kok bisa tahu, Pastor? Kan nggak ada ini. Nah, Peninggalan itu. peninggalan. Iya kan? Buktinya Yesus Yesus wafat kapan? Usia 33 tahun. iya. 3. Di atas salib Yesus ngomong begini kepada murid yang dikasihinya, Yohanes ya. Yohanes, inilah ibumu. Ibu, inilah anakmu. Itu berarti bahwa Maria jelas-jelas hidupnya sudah menjanda, hidup sendirian. Oh, oke. Yosef sudah tidak ada itu loh. Oke. Dan kisah tentang Yosef pun berakhir hanya Yesus berusia 12 tahun itu. Iya. Tradisi kuno mengatakan bahwa kemungkinan Yosef sudah meninggal. Oke. Sejarah ada tetap gabung ya, Pastor ya. Tetap gabung. Nanti buktinya dalam Injil itu, Injil Matius. Pokoknya akhir-akhir waktu di atas salib ya, Iya. Yesus menyerahkan ibunya kepada Yohanes. Yohanes dan meminta Yohanes untuk menjaga ibunya. Memang nanti tafsirannya bahwa Yesus menyerahkan Maria itu sebagai bunda untuk gereja yang dia dirikan. Tetapi dari situ kita bisa melihat bahwa memang
Yosef pun tidak ada hadir di situ. Kemungkinan besar Maria sudah hidup menjanda dan Yosef sudah meninggal. Apa yang menjadi kekuatan dari Santo Yosef ini ialah dia orangnya tidak berbicara banyak tetapi kerjanya banyak. Alasan kemanusiaan, mungkin dia merasa khawatir bahwa Maria setahun masa pertunangan tiba-tiba Maria sudah mengandung. Tetapi namanya pekerjaan Tuhan, dalam situasi sulit apapun Tuhan selalu ada hadir untuk Maria. Maka dalam perantaraan mimpi, malaikat datang dan menyampaikan kepada Yosef bahwa anak yang dikandung Maria adalah anak Allah. Dari situlah Yosef akhirnya menerima Maria, menjaga Maria, sehingga dia dalam sejarah hidupnya tidak begitu banyak diceritakan tentang siapakah Maria itu. Pastor, ini kan udah kita bahas tadi ya tentang bagaimana Minggu Maria, Minggu Yosef dan lain sebagainya. Mungkin dari Miss Agustina. Ya, ada satu pertanyaan yang mungkin penting ya untuk para netizen yang ada Netizen di rumah. yang mana nih? Iya, netizen, semua netizen lah. Oke. Nah, kalau sekarang kan udah mendekati Natal nih, Pastor. Oke. Kalau sekarang ini kan para ibu-ibu udah menyiapkan kue, makanan segala macam, wis. Advent 4 identik kue lah ya. Iya. Lalu udah mulai membeli baju baru, Betul. segala macam. Nah, tapi dalam iman kita sebenarnya apa sih yang perlu kita siapkan, Pastor? Daripada kue-kue dan segala macam pernak-perniknya itu. Yang pertama-tama yang harus kita persiapkan ialah keadaan batin kita. Saya yakin umat beriman itu sungguh mempersiapkan itu. Betul. Nanti ungkapan batin itu diwujud nyatakan dengan membuat kue, Itu kawan batin. baju baru dan lain sebagainya. Oke. Memang kita akan mengerti secara duniawi, tetapi secara ilahi yang memang kedalaman misterinya tak bisa kita katakan bahwa dengan adanya persiapan-persiapan itu kita berada dalam permenungan akan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang memang sudah datang ke dunia, kembali ke surga dan akan datang lagi. Persiapan-persiapan ini mau menunjukkan bahwa hidup kita ini tidak berakhir pada saat ini saja itu loh. Sukacita itu akan terus datang hadir bersama umat manusia di saat memang kita tidak akan tinggal ada hadir di dunia ini. Maka peringatan Advent ini menyangkut 3 hal penting. Yang pertama, peringatan akan kedatangan Kristus pertama di dunia. Yesus memang hadir ada di dunia. Yang kedua, Yesus tinggal bersama gerejanya. Yesus bentuk gerejanya sudah ada. Lalu yang ketiga, kita akan hidup dalam penantian akan kedatangannya kembali di akhir zaman. Kapan itu akhir zaman? Yesus sendiri pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Maka bentuk dari buat kue, beli baju dan lain sebagainya itu bagi saya adalah persiapan sukacita. Artinya Persiapan kita akhir zaman maksudnya. bukan, menuju ke akhir zaman dengan sukacita. Oke. Jadi ini adalah bagi saya agak moderat untuk menilai ini ya. Inilah umat mempersiapkannya dirinya itu loh, menghadapi akhir zaman dengan isian hidupnya ya, sukacita, buat kue, beli baju baru dan lain sebagainya. Bagi saya tidak masalah itu. Itu tanda ungkapan sukacitanya menyambut akhir zaman. Karena apa? Iman kita sekarang ini adalah iman Yesus yang hadir dalam setiap ketidakhadirannya. Maksudnya apa? Yesus hadir dulu, tapi sekarang kita tidak lihat Yesus itu hadir secara nyata. Tetapi dengan peristiwa-peristiwa kecil seperti itu, kita mau mengatakan sungguh dia hadir dalam setiap ketidakhadirannya. Ketidakhadirannya kita buat lewat dengan cara membuat kue, membeli baju baru dan lain sebagainya. Berarti itulah kita mau mengatakan memang Yesus ada, meskipun adanya secara tidak kelihatan. Maka bagi saya Advent ini sesuatu yang sangat mulia, di mana kita mau memberi kesaksian kepada umat beriman lain. Kita percaya bahwa Allah itu bukan Allah yang ilahi saja, tapi Allah yang pernah ada, tinggal, hidup bersama kami di dunia, sekarang pergi ke surga, tetapi kami nanti dia akan datang. Ya, penantian itu ya dengan sukacita, bukan sebagai suatu yang menakutkan.
menakutkan. Hmm. Perjalanan kita menuju ke akhir zaman. Karena hidup kita pun sama ya. Kehidupan manusia itu terjadi dalam 3 dimensi waktu. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dan masa yang akan datang itu kita persiapkan harus dengan suka cita. Nanti sama. Seperti itu. Oke, mungkin ini Pastor ya, ada pertanyaan yang bukan dari netizen dan saya tiba-tiba kepikir Pastor dari Ya, betul. pertanyaan dari jawaban-jawaban Pastor. Jadi gini Pastor, kita tahu bahwa tadi Pastor cerita bahwa karya keselamatan tuh justru sebenarnya pada saat Yesus bangkit itu puncak perayaan iman kita kan. Nah, sedangkan yang saya secara pribadi rasanya nggak tahu juga mungkin teman-teman dan anak muda yang lainnya, sukacita Natal itu terasa begitu wow dibandingkan sukacita ketika Paskah. Paskah. Anda merasakan hal yang sama? Iya. Berarti bukan saya aja gitu Mas. Nah, apakah ini ada faktor kapitalisnya kah atau ada faktor iman Katoliknya juga Pastor? Atau apa tadi saya kepikir korelasi gini Pastor. Apa karena kita mempersiapkan sukacita makanya di Natal tuh terasa sukacitanya, sedangkan di masa menuju Paskah kita mempersiapkan batin karena akan berduka dulu Iya. dan sukacitanya pendek. Nah, Mungkin Pastor bisa jelaskan sedikit itu Pastor. Begini, mengapa umat itu kelihatan dalam tanda Ya, kutip kelihatan. heboh Betul. kalau Natal? Betul. Yang namanya Nggak ada kue bias- Paskah kan Pastor? Nggak ada. Nggak Kue ada baju Natal, baru. Nggak ada baju baru. Untuk pas. Ada. Ada satu yang membuat itu apa? Yang namanya happy birthday itu ya. Oh. Hari ulang tahun itu sesuatu yang sukacita, Oke. sesuatu yang membahagiakan. Mhm. Bagi saya tidak ada masalahnya. Hmm. Itu kan nanti Yesus lahir ya, kita memperingati hari kelahirannya. Betul. Itu kan berarti ada sukacita, ada kebahagiaan. Dan umat euforianya pasti lebih kepada Natal. Euforianya ya. Iya, Pastor, ya. euforianya itu Natal. Ya memang juga besar juga itu. Kenapa? Menunjukkan imannya. Sabda menjadi daging. Et verbum caro factum est. Itu pasti ya, sabda menjadi daging. Daging, ya. Harus begini karena ada umat beriman yang bilang sabda menjadi manusia. Iya. Itu bukan manusia. Sabda menjadi daging. Nah, daging itulah dalam rupa manusia. Nanti disebut Yesus itu. Oh, oke. Nah, mengapa Natal itu menjadi yang kita titik perhatian ke Natal itu karena alasan manusiawi biasa. Kapitalis lah ya, Pastor. Ya, kapitalis dan lain sebagainya. Tetapi yang menjadi puncak iman kita ialah kebangkitan. Oke. Hanya satu manusia di dunia ini ya, Yesus yang bangkit itulah. Nah, dari kebangkitan Yesus itulah mereka mulai teologinya tarik undur ke belakang, melihat wow, ternyata kelahirannya semuanya direfleksikan secara iman yang baik dan benar. Oh, ternyata maksud Allah seperti ini. Jadi semuanya akan dari ke belakang kita akan tarik maju ke depan. Ke teologi tentang kebangkitan Yesus. Nah, dari Yesus bangkit itulah para rasul pun mulai bersuara, mulai mengaitkannya dengan sabda Tuhan dalam perjanjian lama. Oh, ternyata rencana Allah itu luar biasa ya. Kelahiran dalam juru hidup. selamat makanya Ya, ditarik kembali ya Pastor. ditarik ya? kembali ke Oh, belakang. oke, Nanti oke. refleksi. Menarik bahwa para rasul itu meskipun yang punya pendidikan itu kayaknya hanya mungkin Thomas, bukan. apa Matius ya. Matius itu mungkin ada pendidikan sehingga dia pemungut cukai itu, bea cukai ya. Lukas dia. katanya dokter Pastor. Lukas itu Katanya loh. pengikut muridnya Paulus ya, dokter, tabib. Tabib. Belum ada dokter. Iya. Tabib. Tapi 12 rasul itu memang latar belakang pendidikannya sangat terbatas Iya, itu ya. Jadi mereka juga pandai, tapi jangan Tuntunan lupa- Roh Kudus Pastor ya. tuntunan Roh Kudus, tapi jangan lupa mereka itu dibesarkan dalam tradisi agama Yahudi. Betul. Tradisi dalam agama Yahudi itu seperti ada sekolah minggu itu ya. Oh. Ada Sekolah Sabat kali, Pastor. Iya. Itu untuk belajar tentang perjanjian lama, harus menguasai. Mereka menguasai benar-benar. Sehingga dan dalam pendidikan di sinagoga, pendidikan anak Yahudi itu nanti berbagi dalam usia-usia. Sehingga Yesus itu di Injil nanti dikisahkan waktu dia disunat. Iya. Setelah itu istilah pentingnya umur 12 tahun. Setelah itu 33, itu ada masa-masanya. Saya tidak ingat, saya baca tapi ada masa-masanya. Maka suatu saat Yesus itu dikecam oleh orang Yahudi, umurmu belum 50 tahun tapi kamu berbicara demikian. Kenapa? Ketat ya Pastor ya. Ketat. Umur penting ya Pastor Umur ya. penting. Maka tampilan Yesus termasuk juga Santo Yusuf ini ditampilkan saat-saat itu aja.
Karena itu latar belakang Yahudi. Jangan lupa Yesus juga mendalami perjanjian lama ya. Iya, betul. Karena dia anak Yahudi. Sekolah kalau nggak sekolah dia tidak bisa bicara seperti itu. Paling tidak dia akan belajar. Usia matang untuk menjadi disebut guru usia 30-an ke atas itu. Sampai 50 itu. Itu usia matang supaya bisa mengajar sehingga dia dipanggil guru. Iya. Berarti dia sudah menguasai kitab-kitab perjanjian lama, terutama yang Pentateuch dan kitab-kitab Musa itu luar biasa ya. Untuk memahami adat, istiadat dan lain sebagainya. Yesus ini kan seorang revolusioner ya, membawa perubahan itu loh. Tapi ya dia membawa perubahan dan mengikuti situasi zaman. Ini sabda Allah, situasi konkretnya Yesus milih jalan tengah. Oh, oke. Seperti itu. Oke, menarik. Mungkin pertanyaan terakhir titipan netizen. Ada? Ada itu. Ada, Bang. Apa yang kita nantikan? Kan Yesus sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Jadi kita nantikan apa Ini lagi? seperti mengulang kembali lah. Ini kayak pertanyaan review, Pastor. Nah, benar, fakta 2000 tahun lalu Yesus lahir. Tetapi peringatan akan kelahiran Yesus inilah selalu akan kita dengungkan, selalu akan kita rayakan sepanjang hidup kita masih ada di dunia. Ingat, iman kita orang Katolik, Allahu Akbar, Allahu Akram. Oh, Maksudnya, Allahku agung mulia, tetapi Allahku akrab, hidup dekat dengan manusia. Oke. Maka itulah akan menjadi kita peringati terus setiap tahun bahwa Allah yang kita imani bukan hanya Allah yang jauh di atas saja, tapi Allah yang pernah akrab hadir tinggal bersama manusia. Dengan perayaan ini kita mau menjadi penyaksi Kristus bahwa kami tidak percaya bahwa hanya Allah di atas jauh saja, tapi ternyata Allah itu ada hadir tinggal bersama kami lalu kembali kepada Sang Bapa itu sendiri dalam diri Yesus Kristus. Jadi perayaan kita semenjak dari 2000 tahun lalu sampai sekarang ini adalah perayaan iman bahwa kita percaya kepada Allah yang agung mulia luhur, tetapi Allah yang akrab hadir tinggal bersama kita. Bagus tuh tagline-nya ya. Allahku Akbar, Allahku Akrab. Oke, menarik. Selalu itu harus dibawa ya. Betul. Setiap orang yang berkatolik selalu pegang imanmu. Allahku Akbar, Allahku Akrab. Oke, menarik. Beda dengan agama-agama lain. Allah itu selalu di atas. jauh. Tapi kita tidak akrab tinggal hadir bersama Yesus. Maka nanti ada gua Natal buat patung Yesus itu mau menampakkan sisi Allah yang akrab dengan kita itu loh, pernah ada, hidup. Kalau kita tidak sampai buat patung gambar, berarti kita percaya kepada sesuatu yang sia-sia. Maka catatan, bukan orang Katolik itu tidak menyembah patung dan lain sebagainya, tapi itulah dalam tanda petik miniatur kecil bahwa Allahu Akbar, Allahku akrab. Oke. Itulah yang selalu dipegang dalam iman kita ya. Dan yang kedua, Allah hadir dalam setiap ketidakhadiran. Inilah yang teologi yang zaman sekarang yang selalu dibangun. Allah tetap hadir. Siapa yang akan membuat dia hadir? Kita inilah yang selalu dipanggil untuk menghadirkan Allah. Contoh saja, memberi bantuan, menolong, termasuk podcast kayak gini. Itu mau mengatakan bahwa ya Allahku ada. Kita percaya bahwa Roh Kudus memang tidak ada, tapi dia menggerakkan, akhirnya kita semua berkumpul hadir. Kudus sebenarnya ya. Bisa Itu tidak gampang gitu ya untuk menghadir begini. Berarti Allahu Akbar, Allahku akrab. Betul. Akan selalu hadir. Itulah jadi penantian kita selama 2000 tahun ini terus merayakan kelahiran Yesus bukan sesuatu yang sia-sia. Kita hanya mau menyaksikan kepada umat beriman lain, apa yang kuimani itulah yang aku jalani dalam hidup ini. Seperti itu. Oke, terima kasih Pastor. Kalau mau nanya lagi nih ada banyak pertanyaan Pastor. Tapi kita cukupkan Pastor karena sepertinya sudah lebih dari durasi kita. Oke. Sudah ada tanda-tanda di belakang sana para kameramen, para teman-teman. Ya, jadi teman-teman perlu tahu podcast ini bukan hanya kami, tapi ada banyak tim di sana. Mereka bekerja sama, mereka juga ngingetin. Pastor, sebelum kita akhiri ini boleh Pastor pimpin satu doa buat kita semua untuk mempersiapkan Advent keempat nih Pastor. Oke. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, begitu besar cinta dan kasih-Mu yang Engkau anugerahkan di dalam hidup kami ini. Di saat-saat penantian ini, di dalam pergulatan dan perjuangan hidup kami, terkadang kami akan bertemu dengan setiap kesulitan dan kemudahan. Kami mohon di setiap kesulitan yang kami jumpai, kami mau menjadikannya itu sebagai tameng bagi hidup kami, supaya kesulitan itu ada jalan keluar bagi hidup kami. Dan di setiap kebahagiaan yang kami gapai, kami haturkan itu sebagai tanda bahwa Engkau selalu hadir ada bersama kami. Maka dari itu ya Tuhan, tinggallah bersama kami, buatlah dalam hidup kami ini dari hari ke hari semakin mengenal akan kehadiran-Mu, supaya kami tetap setia kepadamu. Maka kami mohon berkat-Mu untuk kami sekalian. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Saudara dan saudariku sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Pastor. Terima kasih banyak. Oke, cukup ya. Kita udah cukup ya hari ini ya. Cukup. Oke. Karena berikutnya kita akan mempersiapkan podcast kita tentang Natal. Oke, Pastor ya. Nanti siap-siap mungkin kita akan bertanya-tanya lagi tentang Natal, Pastor. Oke. Oke, terima kasih para pendengar dan pemirsa dari podcast Kabar Agustinus. Kami, saya Ferdinand dan rekan saya Agustina. serta Pastor Clementius Ruslin CDD. Kami pamit mohon undur diri dari edisi podcast Advent kali ini. Sampai jumpa di podcast Kabar Agustinus, KTKC bareng di Paroki Agustinus. Bye-bye.